Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurjihanisa dari Universitas Ahmad Dahlan jurusan PGSD kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa mengenai gerak dan gaya yang dibuktikan melalui mobil-mobilan bertenaga angin. Di sini terdapat alokasi waktu dalam kegiatan saya, yaitu yang pertama dalam menyiapkan alat dan bahan, yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, membuat mobilan bertenaga angin pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, memperagakan atau mencoba mobilan juga pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, membuat dan mengisi LKM pada hari Sabtu juga tanggal 27 Maret 2021 dan mengedit video pada hari Sabtu 27 Maret 2021 serta mengupload ke YouTube pada hari Minggu 28 Maret 2021. Di sini terdapat pengantar yang menyebutkan bahwa semakin banyak gaya yang kita berikan, maka akan semakin mudah juga mobil tersebut terdorong ke depan. Dalam membuat mobilan mainan ini, terdapat tujuan, yaitu menentukan besarnya gaya dorong, kecepatan, percepatan, usaha, dan energi yang bekerja pada suatu benda. Menganalisis hubungan antara suatu arah gaya, kecepatan, dan percepatan dalam satu dimensi, serta menganalisis hubungan suatu usaha dan energi yang bekerja pada benda. Dalam membuat mobil mainan ini, tentunya kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu solder untuk membuat lubang, software tracker untuk menganalisis gerak mobil melalui video, botol bekas atau kotak susu bekas atau bahan yang lainnya untuk dijadikan bodi mobil, sedotan plastik untuk membuat poros roda dan untuk meniupkan udara ke balon. Tusuk sate, sumpit, ataupun lidi untuk membuat poros pada roda, tutup botol atau roda mainan untuk membuat roda, balon karet untuk membuat mesin atau pendorong. Ada pula prosedur kerjanya, yaitu pada kegiatan pertama membuat mobil mainan bertenaga angin. Yang pertama, kita harus menyiapkan seluruh alat dan bahan untuk membuat mobil mainan. Yang kedua, kita jadikan botol bekas atau kotak susu bekas atau bahan lainnya sebagai bodi mobil. Yang ketiga yaitu memasang mesin mobil yang berasal dari balon karet yang dikaitkan dengan sedotan untuk meniup udara. Yang keempat yaitu membuat poros roda menggunakan tusuk sate, sumpit ataupun lidi, dan sedotan sebagai poros roda. Di sini kita menggunakan solder untuk membuat lubang pada tutup botol. Membuat roda dari sandal karet bekas atau tutup botol atau roda mainan bekas, pasangkan pada sisi kiri serta kanan bodi mobil dan kaitkan pada poros roda. Di sini juga terdapat kegiatan 2, yaitu merekam fenomena gerak. Yang pertama yaitu menyiapkan alat perekam video dan memasang pada tempat yang sepi atau bebas dari penghalang. Yang kedua yaitu meniupkan udara ke dalam balon atau mesin mobil hingga penuh, tahan agar udara tidak keluar. Yang ketiga yaitu menggerakkan mobil mainan dengan cara melepaskan udara dari balon. Dan yang keempat yaitu memperoleh video yang dapat dianalisa. Dan di sini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pastikan objeknya, yaitu mobil mainan berwarna cerah atau warnanya sesuai dengan kreativitas kita. Yang kedua yaitu memilih background atau latar belakang pengambilan gambar yang berwarna gelap. Yang ketiga yaitu memasang mistar atau penggaris ataupun pengukur lainnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkalibrasi panjang selama proses track. Yang keempat yaitu melakukan beberapa kali pengambilan gambar untuk memperoleh video terbaik. Jika menggunakan smartphone, lakukan pengambilan gambar dalam 2 posisi yaitu landscape dan portrait agar memperoleh orientasi video yang tepat untuk dianalisa. Setelah proses perekaman selesai, pindahkan file hasil rekaman tersebut ke dalam komputer yang telah terinstall tracker. Dan di sini
merupakan hasil pengamatan saya dalam kegiatan pertama, yaitu prosedur kerjanya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, membuat lubang pada tutup botol menggunakan solder ataupun menggunakan paku dan obeng yang telah dipanaskan menggunakan api, memasukkan sedotan ke dalam tusuk sate, dan memasukkan tusuk sate ke dalam tutup botol untuk membuat roda pada mobil, dan memberikan lem pada bagian ujung tusuk sate. Yang keenam yaitu menyatukan sedotan yang panjang dengan balon menggunakan lem, isolasi, isolatif ataupun double tip. Yang ketujuh yaitu menyatukan bagian poros roda dengan badan mobil. Menyatukan sedotan yang panjang yang sudah disatukan dengan balon ke bagian atas badan mobil menggunakan lem tembak. Dan mobilan bertenaga angin sudah jadi. Pada kegiatan 2 yaitu prosedurnya menyiapkan alat untuk merekam. Di sini saya menggunakan handphone saya. Dan yang kedua yaitu meniup balon dan menahan ujung sedotan agar tidak keluar. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan mobil dengan cara melepaskan ujung sedotan yang dipegang tadi dan meletakkan pengukur pada jalan laju yang dilewati oleh mobil. Di sini saya menggunakan alat pengukur seperti meteran. Dan di sini ada hasil diskusi yaitu bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin. Menurut saya prinsip kerja dasar mobil bertenaga angin adalah dengan mengubah energi mekanis yang berasal dari angin yang dihembuskan dari balon menjadi energi gerak. Dengan memanfaatkan udara atau angin yang terdapat pada balon, mobil-mobilan tersebut dapat bergerak dibantu dengan poros pada roda. Hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin yaitu berbanding lurus, di mana jika semakin besar gaya, maka akan semakin besar pula kecepatannya. Sehingga jika udara yang diberikan pada balon cukup banyak, maka semakin besar pula kecepatan yang diberikan pada mobil mainan tersebut. Di sini kita dapat menarik kesimpulan yaitu semakin besar sebuah gaya yang dikeluarkan, maka akan semakin besar pula kecepatannya. Seperti yang terdapat pada hukum 2 Newton yang menyebutkan hubungan antara gaya konstan suatu benda terhadap sebuah percepatan yang timbul pada benda tersebut, serta hubungan antara massa benda terhadap percepatan yang ada akibat adanya gaya konstan benda. Sekian presentasi lembar kerja mahasiswa dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.